Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Kakak, adik, mantan-mantan, maksudnya teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Jadi ceritanya setelah kemarin upload video pertamaku di YouTube dan mengizinkan teman-teman membaca tulisan-tulisanku di laptop, di buku, ada banyak teman-teman yang japri, yang bilang, yang kasih feedback. Nggak banyak sih sebenarnya, cuma 5 sampai 7 segelintir orang doang gitu loh. Tapi ya menurutku ini cukup berarti. Mereka punya ide, gimana nih Sar, kalau kamu share cerita-ceritamu, tulisanmu misalnya lewat blog atau YouTube. Setelah aku pertimbangkan, nggak ada salahnya untuk dicoba. Siapa tahu akan membawa manfaat. Dan yang terlintas di benak aku ketika ingin memulai semua ini adalah bahwa nggak semua orang di dunia ini dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang sedang jatuh, gagal, sakit, patah, capek, ragu, stres, dan yang lainnya. Dan tidak semua dari mereka mau untuk bercerita dan berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar. Saat perasaan lagi nggak karuan, percaya nggak percaya, yang aku lakuin adalah searching di Google, bahkan di YouTube. Setelah doa sama Tuhan tentunya, untuk apa? Untuk mulai membaca, mulai menyimak, dan mulai mendengarkan cerita pengalaman, bahkan kesedihan orang-orang. Biar apa sih? Ya biar timbul rasa syukur. Ternyata, bukan aku doang loh yang harus berjuang. Ada banyak orang di luar sana yang harus teriak-seok-seok untuk hidup yang mereka jalani. So intinya, aku sangat berharap semoga ini menjadi langkah awal yang baik. Yang buruk-buruk tolong dibuang ke laut aja. Kalau perlu ke benua Antartika sekalian gitu. Well, kali ini aku pengen ngomongin tentang impian. Dare to dreams. Atau berani bermimpi. Kenapa sih ini penting? Karena impian menjadi alasan yang membuat kita tetap berjalan, survive, dalam memperjuangkan hidup. Dulu, aku berpikir bahwa mimpi itu nggak boleh ada yang tahu. Nggak harus semua orang tahu. Udah dikit aja sendiri. Biar orang-orang pada kaget, tahu-tahu aku jadi apa, tahu-tahu ngapain, tahu-tahu bangun empire, misalnya. Ternyata itu mindset yang keliru. Justru pemikiran yang seperti ini nih yang membuat perwujudan dari mimpi dan tujuan hidup kita bakal lambat. Kok bisa? Oke. Ketika kita punya mimpi dan berani mengungkapkannya, akan menarik orang lain yang punya mimpi juga untuk berada dalam satu circle yang sama. Yang di dalamnya, energi untuk mencapai masing-masing mimpi itu semakin kuat. Contoh, aku punya impian. Terus aku beranikan buat bilang ke teman-teman, suatu saat, aku pengen punya rumah yang ada kebunnya, sebelahnya ada panti atau yayasan atau sekolah yang aku bangun sama suami, teman, keluarga. Mereka yang mendengar pasti kebanyakan nih akan kasih feedback. Iya nggak? Apa feedback pertama kira-kira? Bener. Doa. Kata amin. Kata semoga. Kedua, mereka akan ikut tertarik untuk mengungkapkan mimpinya juga. Pasti di antara mereka ada yang bilang, ih sama loh, aku juga. Atau, kalau berbeda pun, at least mereka akan bilang, kalau aku pengen punya mobil, bangun perusahaan startup, bla bla bla, dan lain sebagainya. Aku dan mereka inilah yang akan jadi satu circle dengan kekuatan energi yang lebih dahsyat daripada aku menyimpan mimpi itu sendiri. Kalau aku bosen, capek, mereka akan bilang,
Come on, you should remember what for your life. Iya, paham. Pasti beberapa dari kalian bakal menyangkal, ah, enggak kok, Sar. Kalau aku cerita impian aku ke teman-teman malah diketawain. Ya nggak apa-apa, justru merupakan suatu hal yang challenging. Bayangin, impianmu itu suatu saat terwujud. Kebanggaan, kepuasan yang ada dalam diri kita bakal lebih dalam ketika impian kita pernah ditertawakan. Iya nggak? Karena you did it. Diketawain bahkan cibiran itu kadang perlu. Atas hal yang positif loh ya. Cibiran akan memacu adrenalin kita untuk merealisasikan impian. Itu. Jadi guys, hidup itu harus berani bermimpi. Aku pernah diceritain sama Ustadz Yusuf Mansur lewat video di YouTube. Gini, kalau yang namanya impian itu harus tinggi. Gak ada mimpi yang terlalu tinggi. Ya memang mimpi itu harus tinggi gitu loh. Aku ulangin, harus tinggi. Disebut impian kalau kelihatannya nggak kejangkau, tapi kita yakin. Kalau udah kelihatan depan mata bisa kejangkau, itu bukan impian. Ustadz nyontohinnya gini. Di waktu orang DO berkata, ya Allah, besok aku mau sekolah di kampus ini. Itu belum cukup disebut impian, guys. Itu doa. Tapi bandingkan ketika orang yang dalam kondisi DO itu bilang, ya Allah, besok aku mau bangun kampus sekelas kampus-kampus hebat di Indonesia. Atau lebih gede. Itu baru impian. Jadi apa poinnya? Jangan takut bermimpi. Yang tinggi sekalian, jangan nanggung-nanggung. Maka benar kalau presiden pertama, Soekarno, pernah bilang ke aku, kalau ini bilangnya lewat buku. Ya, bermimpi itu, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau terjatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Tetap indah kan? Dan poin ini pemirsa terjadi dalam hidup aku. Jadi aku anak terakhir dari 5 bersaudara. Ibu aku nggak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Angka yang beliau tahu itu cuma angka 1. 2 udah nggak tahu. Udah aku ajarin sebenarnya kalau dia itu kayak bebek. Tapi ya beliau selalu lupa. Tapi kalau duit ngerti sih. Dan bapak aku cuma lulusan SD, nggak tamat, kelas 3. Seharusnya sih kelas 6. Jadi bapak itu murid kesayangan guru-guru. Guru-guru tidak akan pernah ikhlas kalau bapak naik kelas. Jadi setahun naik kelas, tahun berikutnya, mohon maaf harus tinggal kelas. Gitu terus. Sampai pada akhirnya, bapak malu sendiri karena teman-temannya sudah lulus tamat SD, tapi bapak masih kelas 3. Pasti beberapa dari kalian bakal mikir, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah, kalian nggak salah. Dan bapak juga sudah berbesar hati mengakuinya sebagai sosok orang yang kurang pintar, kurang beruntung. And then kita nggak punya rumah, setiap 6 bulan sampai 1 tahun tuh ngontrak, gonta-ganti rumah, setiap akhir pekan, cicilan ember, panci, numpuk, alhamdulillah. Dulu menu makanan kami tuh bisa dihafal, kalau nggak nasi terasi bakar, nasi garam, nasi supermi, paling enak ya, nasi kerupuk kecap. Untuk sekolah saja, kita berlima tuh harus gantian, jadi tahun pertama
kakak pertama, tahun berikutnya kakak kedua, dan seterusnya sampai pada akhirnya aku yang mendapat giliran untuk bersekolah saat itu TK. Seneng banget dong, girang namanya anak kecil kan. Tapi sayang, harus berhenti bersekolah karena waktu itu SPP nunggak 3 bulan. Dalam situasi yang demikian panjang telah aku ceritakan, putus sekolah dengan keterbatasan ekonomi, percaya nggak percaya, aku punya mimpi saat itu, aku suatu saat pengen jadi profesor, pengen jadi dosen, pengen bangun sekolah sendiri. Ya walaupun sekarang belum jadi profesor, aku merasa sedikit demi sedikit anak tangga untuk mencapai impian itu terlalui gitu. Ya ini sebagai rasa ungkapan syukur aja. Dan aku nggak pernah nyangka sampai di detik ini bisa survive dalam perjuangan pendidikan yang aku lalui. Dan sekarang udah mau sarjana aja. Tanggal 16 Juni aku mau wisuda online. Doain. Kenapa online? Ya ini gara-gara corona. Tapi nggak apa-apa, tetap disyukurin. Oke, memaknai impian udah. Sekarang perlu kita tahu apa sih bedanya impian, tujuan, dan harapan. Mana yang lebih penting? Karena banyak banget ya orang-orang yang sebenarnya belum memisahkan ketiganya ini. Jadi, yang paling membedakannya adalah tujuan itu memiliki schedule yang jelas. Sedangkan impian tidak pernah ada schedule atau jadwal atau target. Jadi kalau kalian sekarang ada yang punya impian belum terlaksana, belum kecapai, ya jangan stres karena impian itu nggak ada batas waktunya. Mimpi itu diturunkan menjadi sebuah tujuan-tujuan. Karena tujuan butuh schedule, bisa jadi dan sangat mungkin tidak semuanya kecapai. Kalau 1, 2, atau 3 tujuan kita belum kecapai, disitulah munculin harapan. Jadi sebenarnya ketiganya penting dan saling melengkapi. Sama kayak aku dan kamu, saling melengkapi. Kamu tuh nyadar gak sih? Halu banget. So, a goal is a dream with deadline. Begitu juga. A dream is a goal without deadline. Terus, gimana nih kalau a goal without plan? Ini yang parah. Ini yang gak boleh. Tujuan tanpa rencana, bahkan tanpa bertindak, ya kayak kamu pengen kaya dengan menantikan hujan duit. Cuma harapan, just a wish, angan-angan, menghayal doang. Apa nikmatnya? Ada nikmatnya. Gratis, free. Kita nggak perlu yang namanya pengorbanan sampai berdarah-darah. Tapi, think again. Buat apa gitu loh? Ya memang bisa jadi untuk beberapa orang itu menyenangkan, menghibur diri sendiri, berandai-andai. Tapi sadar apa nggak sadar, itu hanya kebahagiaan semu. Sementara aja gitu. Akan jauh lebih baik untuk ambil pena, laptop, buku sekarang juga, sekalian dah berfantasi hebat, yang gila, yang unik, yang aneh kalau perlu, buat sebuah novel. Jangan lupa menyisipkan moral value di situ. Apapun. Siapa tahu, who knows, in the future, novel yang kalian tulis akan menjadi sebuah karya sekelas J.K. Rowling. Atau lebih dahsyat. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin, sangat mungkin. By the way, J.K. Rowling harus menunggu beberapa tahun untuk karyanya diterima. Dia mulai menulis di usia 6 tahun, baru di umur 30 tahun tulisannya mendapatkan lampu hijau. Jadi apa yang membuat kalian merasa tidak mungkin? Sekarang mikir kan kalian? Usia aku sekarang 21 tahun. Jadi umur 50 tahun dong, Sar. Novelnya terkenal. Ya nggak gitu konsepnya. Nggak gitu cinta. Setiap orang punya zona waktu berjuangnya sendiri-sendiri.
think. Just do your best. Mau nanti akhirnya gimana, bukan urusan kita. Ingat. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendaknya. Kita mah ngomong dulu, berbuat dulu, ikhtiar dulu. Kalau nanti kita berhasil, jangan lupa kembali lagi ke kalimat ini, bahwa tidak ada keberhasilan itu kecuali Tuhan jadikan nyata. Dan kalau belum berhasil, kembali lagi juga ke kalimat ini. Mungkin bisa jadi kita belum melibatkan Tuhan, belum melibatkan Allah secara maksimal. Terlalu sombong dengan kemampuan yang kita miliki. BTW, ini aku udah ngomong 15 menit lebih, cepet banget. Soalnya aku tuh khawatir kendang telinga kalian tuh kenapa-napa. Ya udahlah ya. Jangan lupa tinggalkan kata-kata positif, komen di bawah apa impian dan tujuan hidup kamu. Kita aminkan bersama. Because you never too old to make dreams and sell goals. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.